Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing dan dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Disi Putra Pratama dari program studi teknologi rekayasa internet Politeknik Negeri Lampung. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Rancang Bangun Prototipe Prediksi Current Pelanggan Internet menggunakan Random Forest dan Dataset Telco Customer Churn. Dan selanjutnya saya akan langsung aja menjelaskan bagian latar belakang dari tugas akhir saya. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian saya. Jadi customer churn ini merupakan kondisi ketika si pelanggan itu memutuskan untuk berhenti menggunakan layanan dari suatu perusahaan. Dalam penelitian ini fokusnya adalah pelanggan pada perusahaan yang penyedia layanan internet. Jadi tingginya itu angka customer churn itu dapat menjadi masalah bagi perusahaan karena dapat menyebabkan penurunan jumlah pelanggan yang pada akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan dari perusahaan tersebut. Dan selain itu perusahaan juga itu harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapatkan pelanggan baru dibandingkan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan itu membutuhkan suatu cara untuk mengetahui lebih awal pelanggan itu berpotensi atau memiliki potensi yang berhenti dari berlangganan. Jadi dengan mengetahui informasi tersebut, perusahaan itu dapat mengambil langkah pencegahannya seperti kayak memberikan promo, meningkatkan kualitas layanannya, atau menawarkan program loyalitas agar pelanggan tetap menggunakan layanan internet dari perusahaannya. Salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah tersebut itu adalah machine learning. Jadi machine learning di sini itu mampu mempelajari pola dari data pelanggan dan kemudian menghasilkan prediksi apakah seorang pelanggan itu berpotensi churn atau tidak. Dan pada penelitian ini saya itu memilih menggunakan algoritma random forest karena algoritma itu memiliki kemampuan klasifikasi yang baik, mampu mengurangi overfitting dibandingkan dengan decision tree tunggal, serta dapat memberikan hasil prediksi yang cukup akurat pada data dengan jumlah atribut yang sangat banyak. Dan berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian itu bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah prototipe prediksi customer churn menggunakan algoritma random forest dengan memanfaatkan dataset telco customer churn. Oke, next, selanjutnya kita masuk ke bagian rumusan masalah dan tujuannya. Dan setelah menjelaskan bagian latar belakang tadi ya masalah-masalah tersebut dan penjelasan dari customer churn-nya, dan pada saat ini saya akan menjelaskan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahannya yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama di sini adalah bagaimana membangun prototipe prediksi churn pelanggan internet menggunakan algoritma random forest, dan rumusan masalah ini berfokus pada proses perancangan dan pembangunan sistem yang mampu melakukan prediksi berdasarkan data pelanggannya. Dan rumusan masalah yang kedua di sini adalah bagaimana mengetahui performa algoritma random forest dalam melakukan klasifikasi pelanggan menggunakan beberapa metrik evaluasi, yaitu kayak akurasi, precision, recall, F1 score, dan conversion metrics. Dan melalui evaluasi ini itu dapat diketahui seberapa baik sih model itu dalam memberikan hasil prediksinya. Dan berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan utamanya, yaitu tujuan yang pertama adalah membangun sebuah prototipe prediksi churn pelanggan internet menggunakan algoritma random forest, dan sedangkan tujuan yang kedua di sini adalah mengevaluasi performa model random forest menggunakan metrik evaluasi yang telah disebutkan sebelumnya ya tadi ya, sehingga dapat diketahui tingkat ketepatan model dalam melakukan prediksi. Dengan tercapainya dan dengan kedua tujuan tersebut, itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan machine learning dalam membantu perusahaan-perusahaan tersebut memprediksi pelanggan yang berpotensi churn. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Dan pada saat ini itu saya akan menjelaskan metode penelitiannya yang saya gunakan, yaitu CRISP DM atau panjangannya dari Cross Industry Standard Process for Data Mining. Jadi metode ini itu dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis dalam membangun model machine learning. Jadi tahap yang pertama di sini adalah business understanding, yaitu mengidentifikasi permasalahan customer churn dan menetapkan tujuan dari penelitiannya. Dan yang kedua di sini ada data understanding, yaitu mempelajari dataset telco customer churn untuk memahami karakteristik dari data yang akan digunakan tadi. Selanjutnya yang ketiga di sini ada data
Preparation, jadi yaitu melakukan processing, encoding data dan serta membagi data set menjadi 80% data pelatihnya dan 20% untuk data ujinya. Dan yang keempat di sini ada modeling, yaitu membangun model menggunakan algoritma random forest untuk melakukan prediksi customer churn. Dan yang kelima di sini ada evaluation, jadi yaitu dia mengukur performa dari sebuah modelnya. Jadi menggunakan tadi ya ada akurasi, ada precision, recall, advanced score, dan location index. Dan tahap akhir di sini ada development, yaitu mengimplementasikan model ke dalam sebuah prototipe sederhana menggunakan Google Colab, sehingga nanti dia dapat digunakan untuk melakukan prediksi pelanggan yang lain. Dan dengan menggunakan metode CRISP-DM ini, proses penelitian itu jadi lebih terstruktur. Jadi mulai dari memahami permasalahannya hingga menghasilkan prototipe memprediksi customer churn-nya. Selanjutnya yaitu datasetnya. Jadi dataset yang digunakan di sini kan tadi saya bilang itu adalah telco customer churn. Jadi yang diperoleh dari Kaggle ya, data public. Di dataset ini dipilih karena merupakan dataset yang public yang seperti saya bilang yang banyak digunakan dalam penelitian mengenai prediksi customer churn-nya. Jadi dataset tersebut terdiri dari 7.043 data dan pelanggan dengan 21 atribut yang berisi informasi mengenai pelanggan-pelanggannya dan seperti layanan yang digunakan, nama berlangganannya, biaya bulanannya, hingga total pembayarannya. Dan variabel yang menjadi target klasifikasi adalah churn, yaitu untuk mengetahui apakah si pelanggan akan berhenti menggunakan layanan atau tetap menjadi pelanggannya. Dan dataset ini dipilih karena memiliki data yang relevan dengan tujuan penelitiannya, sehingga dapat digunakan untuk membangun dan mengevaluasi model prediksi customer churn menggunakan algoritma random forest. Selanjutnya kita masuk ke implementasi sistem. Jadi pada slide ini itu saya akan menjelaskan tahapan implementasi sistem yang digunakan dalam penelitian saya. Jadi proses yang diawali dengan dataset customer churn-nya tadi sebagai sumber data penelitiannya, selanjutnya dilakukan processing untuk menyiapkan data agar siap digunakan dalam proses pelatihan model. Dan setelah itu kita akan melakukan encoding ya untuk mengubah data yang berbentuk kategorikal menjadi data numerik sehingga dapat diproses oleh algoritma random forest yang nanti. Dan tahap berikutnya di sini kan saya menggunakan trend testing, yaitu membagi datanya itu menjadi 80% untuk data latih, 20% untuk data ujinya. Dan data latih itu digunakan untuk membangun model ya, sedangkan data ujian itu digunakan untuk mengukur performa dari modelnya yang kita buat. Selanjutnya dilakukan proses pemodelan menggunakan algoritma random forest. Jadi kemudian hasil dari model evaluasinya itu menggunakan beberapa matriks dan evaluasi itu untuk mengetahui tingkat akurasinya. Dan tahap yang terakhir di sini ada prediksi, yaitu model nanti yang telah dibangun itu digunakan untuk memprediksi apakah pelanggan itu termasuk kategori churn atau tidak churn. Dan dengan tahapan tersebut sistem dapat mengolah data pelanggan hingga menghasilkan prediksi secara sistematis. Itu untuk bagian implementasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke random forest-nya. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan algoritma yang digunakan dalam penelitian saya, yaitu random forest ya tadi ya. Jadi random forest itu merupakan algoritma machine learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi dengan membangun banyak decision tree. Setiap decision tree nanti akan menghasilkan prediksi, kemudian nanti seluruh hasil prediksi tersebut digabungkan menggunakan metode Bayesian voting. Nanti dia itu untuk menentukan hasil dari akhirnya seperti apa. Dan pada penelitian ini digunakan beberapa parameter, yaitu n estimator sebesar 100 kriterion menggunakan ini, dan random state sebesar 42 agar proses pelatihan model menghasilkan hasil yang konsisten. Jadi selain itu dataset nanti dibagi menjadi 80% data latih, 20% untuk data uji, dan data latih nanti digunakan untuk membangun model, sedangkan data uji digunakan untuk mengukur performa model setelah proses pelatihan selesai. Dan dengan menggunakan algoritma random forest itu diharapkan model dapat menghasilkan prediksi dari customer churn dengan tingkat akurasi yang lebih baik. Kita masuk ke hasil evaluasinya. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan hasil dari evaluasinya dari model random forest yang telah dibangun. Berdasarkan hasil pengujian, model memperoleh akurasi sebesar 84,7% yang menunjukkan bahwa sebagian besar data pelanggan berhasil diidentifikasikan dengan benar. Selain itu, model memperoleh precision sebesar 82,9% yang menunjukkan tingkat ketepatan model dalam memprediksi pelanggan yang benar-benar berpotensi churn. Dan nilai recall-nya itu sebesar 79,8% menunjukkan kemampuan model dalam menemukan pelanggan
yang benar-benar mengalami churn. Jadi sedangkan F1 score kan di sini yaitu sebesar 81,3% itu merupakan nilai yang menggambarkan keseimbangan dari antara precision dan record. Karena itu dia gabungan dari precision dan record. Dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan ya bahwa algoritma random forest itu memiliki performa yang cukup baik dalam melakukan prediksi customer churn pada dataset yang digunakan. Kita masuk ke conversion matrix. Dan pada conversion matrix ini digunakan untuk melihat performa dari model itu secara rinci. Jadi berdasarkan hasil pengujian itu terdapat ada 938 data yang berhasil diprediksi benar-benar tidak churn dan true negatif dan 255 data yang berhasil diprediksi dengan benar sebagai churn atau true positif. Dan selain itu terdapat 96 data false positif, yaitu pelanggan yang diprediksi akan churn tetapi sebenarnya tidak churn. Dan kemudian terdapat 120 data false negatif, yaitu pelanggan yang sebenarnya churn tapi diprediksi tidak churn. Dan berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari berhasil yang diklasifikasikan dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa si model random forest itu memiliki performa yang cukup baik dalam membedakan pelanggan yang berpotensi churn maupun yang tidak. Selanjutnya kita masuk ke prototype. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan prototype yang dirancang dalam penelitian. Dan prototype ini dibuat sebagai implementasi sederhana dari model random forest yang telah dibangun. Dan prototype yang dikembangkan menggunakan yaitu tadi seperti saya bilang yaitu menggunakan Google Colab sehingga dapat digunakan untuk melakukan simulasi prediksi customer churn-nya. Jadi alur penggunaannya dimulai dari dengan memasukkan data pelanggan sesuai atribut yang diperlukan. Setelah itu penggunaan dari penekanan tombol prediksi. Terus kemudian sistem nanti akan memproses data menggunakan model dari random forest yang telah dilatih. Terus nanti hasil akhir yang ditampilkan berupa prediksi churn yang tidak churn, sehingga pengguna dapat mengetahui apakah seorang pelanggan ini berpotensi berhenti menggunakan layanan atau tetap menjadi pelanggan. Dengan adanya prototipe ini itu hasil penelitian itu tidak hanya berupa model dari machine learning doang, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam bentuk sistem sederhana yang mampu melakukan prediksi secara langsung. Oke. Pada slide yang terakhir ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian saya. Jadi berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prototipe itu prediksi customer churn itu berhasil dirancang menggunakan algoritma random forest dengan memanfaatkan dataset level customer churn-nya, dan hasil evaluasi itu menunjukkan bahwa model memperoleh akurasi sebesar 84,7% sehingga dapat dikatakan memiliki performa yang cukup baik dalam melakukan klasifikasi pelanggan yang berpotensi churn maupun tidak churn. Dan dengan adanya prototipe ini diharapkan penelitian dapat menjadi salah satu contoh penerapan machine learning dalam membantu perusahaan menyedia layanan internet untuk melakukan prediksi customer churn sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jadi demikian dari presentasi proposal penelitian saya ini ya, yang dapat saya sampaikan ya. Jadi terima kasih atas perhatian dari bapak-bapak dosen pembimbing dan penguji. Saya siap menerima pertanyaan dari kalian. Oke, sini mungkin saya mau nanya ya, kenapa sih kamu ini lebih memilih menggunakan algoritma random forest gitu dibandingkan algoritma klasifikasi lainnya? Kan itu kan masih banyak tuh kayak algoritma lainnya. Kenapa gitu kamu lebih memilih algoritma dari random forest? Oke, sini saya akan jawab dari pertanyaan bapak. Jadi saya memilih dari algoritma dari random forest itu karena algoritma ini memiliki kemampuan klasifikasi yang baik dan cukup stabil dalam mengenai data yang dengan banyak atribut tadi ya, seperti level customer churn. Jadi random forest tadi bekerja dengan membangun banyak decision tree, kemudian nanti dia setiap pohon-pohon itu akan menghasilkan prediksi-prediksi, dan seluruh hasil prediksi tersebut nanti digabungkan menggunakan metode majority voting sehingga menghasilkan keputusan akhir yang lebih akurat dibandingkan hanya menggunakan satu decision tree-nya aja. Terus dan seluruh hasil prediksi tersebut nanti digabungkan menggunakan majority voting sehingga menghasilkan keputusan akhir yang lebih akurat dibandingkan hanya menggunakan satu decision tree. Dan selain itu random forest juga memiliki kelebihan dalam mengurangi overfitting baik pada data latih tetapi juga mampu memberikan prediksi yang baik pada data uji. Oleh karena itu saya memilih random forest karena sesuai dengan kebutuhan penelitian yang berfokus pada klasifikasi customer churn. Cukup? Oke, cukup untuk isi bagian pertanyaan saya yang pertama ya.
Di sini mungkin saya bakal nanya lagi yang terakhir ya. Mengapa di sini Anda ini menggunakan metode Trips DM dalam penelitian ini? Gitu? Oke, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Saya di sini menggunakan metode Trips DM itu karena metode itu menyediakan tahapan yang sistematis ya, tahapan yang sistematis dalam mengembang model machine learningnya. Jadi tahapan tersebut dimulai dari memahami permasalahan bisnis, memahami dari datasetnya, terus juga mempersiapkan data, membangun model, mengevaluasi model, hingga mengimplementasikan hasil dalam bentuk prototipe. Jadi dengan menggunakan Trips DM itu penelitian itu dapat dilakukan secara lebih terstruktur sehingga setiap prosesnya memiliki tujuan yang jelas dan saling terhubung. Selain itu, Trips juga menggunakan metodologi yang banyak digunakan dalam penelitian data mining dan machine learning sehingga sesuai dengan penelitian yang saya lakukan. Itu tujuan dari saya. Oke. Mungkin saya ingin mengajukan satu pertanyaan aja ya, nggak banyak-banyak. Yang dari tadi kamu kirim mulai dari BPT dan laporan. Jadi saya mau menanya tentang mengapa Anda memilih menggunakan dataset Telco Customer Journey dari Kaggle gitu. Sebenarnya kan kalau dari beberapa dataset yang menyerupai ya, seperti kalau kamu tadi bilang ada 7043 dataset itu dan 20.000 gitu, mungkin ada beberapa pilihan nama lain. Kenapa menggunakan dataset Telco Customer Journey dari Kaggle? Oke, terima kasih. Saya memilih dataset dari Telco Customer Journey itu dari Kaggle itu karena dataset ini merupakan dataset yang publik ya, yang banyak digunakan sebagai referensi penelitian customer journey. Jadi dataset tersebut tadi yang seperti Bapak bilang memang memiliki datanya sebesar 7043 data dan 21 atributnya, sehingga jumlah data itu untuk penelitian itu cukup untuk membangun sebuah model klasifikasinya. Selain itu, atribut yang tersedia juga itu cukup lengkap, seperti kayak jenis layanan dari pelangganannya seperti apa, terus juga ada lama berlangganannya, terus juga biaya bulanan, total pembayaran, dan serta status dari pelanggannya itu apa. Dan variabel-variabel tersebut sangat relevan ya untuk memprediksi apakah si pelanggan itu akan berhenti menggunakan layanan atau tidak. Dan karena memiliki karakteristik tersebut, dataset ini sangat sesuai untuk digunakan dalam penelitian mengenai prediksi customer service. Baik, cukup. Oke, sini saya tutup, saya lebih